metode. Kita lihat ini pernah saya sampaikan juga saya kira. Jadi metode analisis itu mula-mula mestinya harus dikembangkan. Dikembangkan itu artinya belum pernah ada ya metode-metode itu. Belum pernah ada yang persis kayak itu metodenya, maka harus di-develop. Pada saat development itu kita perlu namanya optimasi. Optimasi itu merubah-rubah kondisi. Entah volume, komposisi fase geraknya, namanya optimasi. Sebelum divalidasi, sebaiknya di-prevalidasi. Prevalidasi itu larutan standar, larutan baku itu kita cek. Dari pagi sampai sore itu kira-kira respon areanya itu tetap atau menurun. Kalau menurun 2% sih tidak apa-apa ya. Kalau menurun lebih dari itu nanti mempengaruhi akurasi. Terus baru divalidasi. Nah, setelah divalidasi oleh analytical development, biasanya sih bukan QC yang melakukan. Yang melakukan itu R&D, bagian analytical development. Baru sebetulnya dipindah ke QC. Setelah di R&D, ke namanya validasi itu oleh analis alat yang ada di R&D itu kalau dibawa ke QC itu masih bisa dipakai enggak? Kalau menghasilkan puncaknya terpisah pun enggak? Kalau di mula-mula tidak tailing apa di sini tailing, itu maksudnya gitu. Suatu ketika perlu namanya revalidasi. Revalidasi itu kalau memang ada perubahan baku, ya perubahan metode dan seterusnya. Jadi pengembangan metode itu suatu proses dalam pemilihan metode dan optimasi metode, ya, sesuai dengan tujuan sampel tertentu. Jadi metode biasanya yang tidak ada di dalam farmakope, maka itu perlu dikembangkan. Ya, karena tidak ada di dalam farmakope, dikembangkan sendiri, harus divalidasi. Gitu. Jadi ini tadi ya, pengembangan metode itu diperlukan jika belum ada metode baku, metode standar, metode kompendia. Atau ingin didapatkan metode yang lebih unggul. Lebih unggul itu artinya lebih sederhana, lebih cepat, lebih murah. Saya beri contoh yang lebih cepat. Mula-mula HPLC ke UHPLC. Jadi HPLC biasa ke Ultra High Performance Liquid Chromatography. Ini cepat. Mungkin di HPLC biasa itu 60 menit, di situ mungkin 5 menit, 7 menit. Mula-mula mungkin 30 menit, jadi cuma 3 menit. Itu pakai namanya UHPLC, nama dagangnya namanya UPLC. Itu pengembangan metode. Biasanya memang diperlukan oleh Andef untuk meriksa formulasi. Itu biasanya begitu. Jadi pada saat pengembangan metode itu perlu dipilih mode HPLC. Mode HPLC nanti macam-macam. Ada reverse phase, ada normal phase, ada helix, dan sebagainya. Terus memilih kolom, memilih detektor. Detektor sih biasanya UV, ya, sama PDA. Tapi kalau UV, saat kita itu tidak punya gugus kromofor, maka tidak bisa pakai UV. Bisanya pakai namanya refractive index, misalnya. Ya, pada saat optimasi ini biasanya yang diubah-ubah itu komposisi fase geraknya, misalnya mula-mula 60-40, mungkin dirubah 65-35 dan seterusnya. Itu namanya pengembangan metode. Sekarang pertanyaan saya ya, sebelum kita melakukan validasi metode, kita perlu melihat analit kita, sampel kita atau analit kita. Analit kita ini polar atau tidak polar. Mungkin sudah pernah saya tanyakan ya, taunya polar dan tidak polar itu non polar dari mana? Suatu senyawa, ya, senyawa misalnya itu. Ini polar atau non polar? Taunya dari mana? Siapa yang bisa jawab? Mungkin sudah pernah saya tanyakan. Halo? Izin menjawab. Yang aktif tetap saya. Ya, siapa Mas? Timothy. Dari log P-nya, Prof. Sama Ya, apa konstanta maksudnya log P, dielektrika. Mas? Kalau log P kenapa? Log P yang tinggi itu menunjukkan kalau
apa ya, afinitas dia terhadap log P yang tinggi itu intinya non polar. Kalau log P-nya kecil itu yang Polar ya. polar. Benar ya, Timothy. Benar. Jadi dilihat log P-nya. Ada log D namanya mirip-mirip ya. Log KOW juga ada namanya. Log P. Ambil aja. Lihat di search ya, di buku-buku atau di Google sudah ketahuan. Misalnya saya punya vitamin, log P-nya min 2. Nah, itu artinya polar. Mengapa kita kok perlu tahu polar sama tidak polar, non polar? Ayo siapa bisa jawab. Kenapa sih kok perlu polar, non polar itu? Perlu kita ketahui. Jadi begitu nanti Anda skripsi, kemudian Anda ternyata analisis senyawa, ya kan perlu tahu senyawa ini polar atau tidak polar. Lihat log P-nya. Kalau log P-nya negatif, ya makin negatif, makin polar. Pertanyaan saya, untuk apa kita kok perlu mengetahui polar dan tidak polar itu? Polar dan non polar. Siapa yang bisa jawab? Mengapa kita perlu tahu? Ayo. Halo. Izin menjawab, Prof. Yoga. Yoga, ya. Kenapa kok kita harus mengetahui polaritas dari sifat dari fase geraknya? Nah, di sini kan HPLC itu karena kromatografi, maka sistemnya adalah berdasarkan sistem pemisahan. Di dalam sistem pemisahan itu terdapat dua fase, yaitu fase mobile dan fase stationary atau fase diam. Ketika kita tidak mengatur salah satunya, maksudnya ketika senyawanya itu polar dan fase geraknya terlalu polar, maka nanti akan sulit untuk dianalisis hasilnya, mungkin karena terlalu cepat retention time-nya atau bagaimana. Jadi perlu dikembangkan bagaimana pemilihannya ini yang lebih tepat yang mana, apakah yang lebih polar ataukah yang cenderung tidak polar, tergantung dari senyawa dan fase diam masing-masing. Terima Gitu kasih. ya. Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Andaikan ada skripsi, Anda dapat paracetamol dan kofein, ya kan? Perlu nggak? Perlu tahu nggak itu log P-nya itu polar atau tidak? Perlu. Tapi untuk apa? Kata Yoga tadi disesuaikan ya, tuh. Tapi masih kurang betul, kurang jelas ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nggak ada? Ayo dicoba. Saya bantu. Anda bekerja pakai fase terbalik. Udah nggak usah yang lain. Sekarang Anda pakai fase terbalik. Jadi reverse phase Anda bekerja. Pertanyaan saya, untuk apa kita tahu polaritas? Halo, ini banyak yang off ya, off cam. Nggak tahu ini ikut apa enggak. Nanti saya tunjuk ya, sebagian besar off cam. Ayo, Anda bekerja dengan KCKT fase terbalik. Untuk apa Anda tahu polaritas?
Ayo, nggak ada. Izin menjawab, Prof. Ya, Untuk mengetahui jadi oke, apakah seanalit itu dia lebih ke fase diamnya atau lebih ke fase geraknya. Kalau misal dia lebih ke fase diamnya, jadi kayak oh berarti reverse space-nya itu nggak cocok gitu. Jadi bukan pakai reverse space, bukan pakai fase terbalik tapi yang biasa gitu, Prof. Untuk menentukan itunya apa kayak apa apakah fase terbalik atau yang normal gitu. Seperti itu. Hmm, gitu. Ya, baik ya. Kebanyakan Anda bekerja nanti dengan reverse phase APRC. Reverse phase APRC itu berarti fase diamnya itu adalah non-polar. Fase geraknya polar. Contoh fase geraknya itu apa? Nitril atau metanol atau campuran metanol air, nitril air gitu ya. Artinya nanti kalau misalnya Anda punya zat, ternyata polaritasnya atau log P-nya itu negatif, min 3 lagi. Berarti kan sangat polar. Artinya zat ini kalau log P-nya negatif, min 3 tadi saya suntikkan pada reverse phase, apa yang terjadi? Keluar cepat atau keluar lambat? Waktu retensinya itu pendek atau lama? Loh, nggak bisa jawab. Waktu retensinya semakin kecil, Pak. Semakin kecil, pendek ya. Begitu disuntikkan, dia langsung keluar. Menguntungkan apa enggak? Sebetulnya sih cepat. Tetapi kalau cepat keluar itu biasanya numpuk dengan sampelnya. Jadi nggak bisa dipisah. Gitu. Ada cara-cara lain. Kalau mau ganti kolom normal phase, misalnya kata Timothy, kadang-kadang di, di kampus itu. Kenapa? Karena normal phase itu kan fase geraknya non polar. Kalau fase geraknya non polar itu kalau HPLC kita tidak tahan untuk normal phase, maka 1 bulan, 2 bulan pompanya rusak, jebol, Mas. Ya, oleh karena itu nggak sembarangan kita kerja dengan normal phase. Di industri itu dari 40 HPLC mungkin disediakan normal phase cuma 1 atau 2. Di kampus tidak ada. Karena kalau normal phase itu butuh komponen-komponen terhadap fase gerak. Itu ya. Ada cara lain, mungkin pakai hilik nanti. Namanya hidrofilik interaction liquid chromatografi. Ya itu jadi pemilihan. Gimana? Oke ya, tadi sudah dijawab Mas Yoga, Timothy, walaupun mungkin member-member gitu saya kira oke ya. Jadi yang penting itu, Anda tahu kira-kira log P dan stabilitas dan seterusnya. Anda juga perlu lihat sampel Anda, analit Anda perlu tahu. Jadi di samping polar atau non polar itu jangan-jangan campuran polar sama non polar. Apa yang terjadi kalau satunya polar, sangat polar, satunya non polar? Begitu disuntikkan pada reverse phase HPLC, apa yang terjadi? Siapa bisa jawab? Campuran polar sama non polar. Ayo, logika aja. Kalau satunya polar, satunya non polar, terus gimana? Keluarnya gimana? Izin menjawab, Prof. Ya, Yang polaritasnya sama kayak fase gerak itu yang keluar duluan. terus non polar belakang ya. Iya. Oke, oke, nggak apa-apa ya. Jadi satunya cepat keluar, satunya lambat. Satunya 2 menit keluar, satunya 20 menit. Gitu. Itu yang terjadi misalnya.
Bukan nggak apa-apa Pak, resolusinya bagus. Iya, tapi waktu analisisnya lama. Gimana caranya kalau begitu? Ada cara nanti namanya gradien. Jadi komposisi fase geraknya itu di gradien ya. Mula-mula dibuat non polar atau polar kemudian dirubah, dinaikkan drastis ya. Misalnya astonitril dan air. Mula-mula 20% astonitrilnya. Dalam waktu katakanlah 10 menit atau 20 menit saya rubah jadi 10 sama 9. Dari 10 90 jadi 90 10. Saya rubah langsung. Jadi nggak usah nunggu lama-lama. Mungkin 5 menit saya Anda naikkan, seret, begitu keluar. Maka begitu puncaknya tuh keluar satunya juga ikut keluar, nggak usah nunggu lama-lama. Itulah namanya elusi gradien. Apa itu elusi gradien itu? Apa definisi elusi gradien? Kemarin waktu praktikum itu namanya isokratik. Isokratik itu kalau misalnya metanol air 60-40 atau 50-50, tetap aja nggak dirubah-rubah. Kalau gradien berarti komposisi Berarti fase geraknya. Apa bisa Mas? dirubah komposisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ketika kasusnya seperti tadi ada yang satu sangat polar, ada satu yang Hmm, sangat non polar. Berarti hmm. ketika di awal bisa kita gunakan komposisi fase geraknya itu yang cenderung lebih eh, polar atau sesuai dengan sampelnya yang awal tadi. Lalu setelahnya baru kita eh, setting agar komposisinya bisa lebih non polar Ya, agar itu ya. keluarnya tidak terlalu lama ya. Ya, jadi itu namanya gradien namanya. Jadi gitu-gitu yang perlu diingat. Berikut, tadi sudah ya, ini log P tadi ya, yang negatif sama log P ini tolong diingat. Ini dipelajari untuk analisis farmasi juga, tidak harus kimia medisinal. Nanti waktu Anda kimia medisinal banyak kita log P di situ. Bagaimana obat itu diabsorpsi dalam tubuh, kan harus tahu polaritas, ya kan? Nah, tapi kalau analisis farmasi, kita ingin tahu sebetulnya dia polar atau tidak. Sebab kalau pakai konstan ini tolong diingat lagi ya. Jadi sebagian besar ya metode itu, mode HPLC itu adalah fase terbalik. Nah, ini 80% di dunia memakai fase terbalik. Mengapa? Karena fase geraknya itu mudah ya, air bisa dipakai, metanol, ya kan? Mesti nitrit. Nyuci kolomnya itu gampang daripada pakai heksatit, ya. Kalau pakai metanol itu nya stabil bagus, ya, tidak banyak noise, tidak banyak ini karena murni. Metanol itu bisa murni, ya kita pilih HPLC yang pro HPL yang pro HPLC mahal, tapi seperti itu. Jadi tipnya itu bagus, stabil, disuntikkan berkali-kali, presisinya bagus. Itu pakai namanya eh, apa reverse phase. Tolong diingat ini karena kebanyakan tuh reverse ya. Itu disebut juga mekanismenya partisi. Partisi itu berarti ada dua fase ya. Jadi ada fase diam, fase gerak yang seperti ekstraksi cair-cair. Kalau ekstraksi cair-cair kan dalam corong visa kan ada dua fase, dua zat. Satunya polar, satunya non polar yang tidak saling campur. Nah, kalau partisi itu kayak gitu, ya. Reverse phase itu kayak gitu. Namanya partisi. Nah, kalau yang kolom fase normal itu berarti adsorpsi dia. Bukan partisi, tapi adsorpsi. Itu mekanismenya, ya. Sekali lagi, yang paling penting adalah reverse phase. Taunya reverse phase itu nanti bagaimana kalau Anda membaca USP. Biasanya reverse phase itu kolomnya itu L1. Yang banyak dipakai itu L1.
L1 itu artinya RP18. Artinya RP18. Kalau Anda lihat di USB ada L1, oh berarti itu C18. Kalau C18 itu berarti reverse phase. Ya, lain lagi kalau L8, ya C8 dan seterusnya, ya. Jadi itu L1, itu yang untuk itu. Jadi dalam UAS seringkali saya tanya, saya cuplikkan dari USB atau Farmakope Indonesia. Di antara pertanyaan ini saya jawab, ya. Saya kasih option pertanyaan. Metode yang digunakan adalah partisi. Kalau partisi itu, mekanisme partisi itu RP18, ya, RP, reverse phase. Itu tolong diingat. Ya. Karena beberapa soal kemarin yang saya usulkan untuk soal-soal apoteker itu yang kayak begini. Ya, jadi nanti kalau mendapatkan soal kayak gitu, Anda sudah tahu gitu. Ada lagi kromatografi pertukaran ion, berarti dia tukar-menukar ion. Taunya dari mana? Kolomnya itu adalah berupa ada ion exchanger-nya. Ada cation exchanger, penukar kation. Itu ada sendiri kodenya ya. Jadi misalnya apa? Strong cationic exchange. Jadi SCX misalnya atau WAX. WAX itu weak anionic exchange. Itu ada gitunya. Baru exercise exclusion chromatografi ini yang dipakai untuk molekul-molekul besar. Nah, ini saya ingatkan lagi kalau yang kolom ini reverse phase, normal phase tadi sebagian besar Anda sudah tahu. Kalau hilik ini polar dan polar ya. Karena fase geraknya itu astunnitrid dan air, fase diamnya pakai silika misalnya atau amin. Itu dia pakai hilik. Inilah yang dipakai untuk senyawa dengan pK, dengan apa log P-nya negatif. Jadi kalau log P-nya negatif, kita pakai namanya hilik, hydrophilic interaction liquid chromatography. Nah, contohnya apa? Itu biasanya garam-garam itu. Misalnya chondroitin sulfat misalnya ya. Anda suntikkan cepat keluar pada reverse phase. Mau pakai ini hilik. Nah, ini sering saya kasih topik di S2 sama S1 ya kolom ini. Ini pasangan ion tadi, ion exchange. Apa ini adalah ion pair ini ya. Ini pemilihan mode KCKT pertukaran ada lagi pasangan ion. Kalau pasangan ion itu kalau dalam fase geraknya ada kayak oktan sulfonic acid. Di fase gerak kok ada tambahan ini. Oktan sulfonat, dekan sulfonat, heksan sulfonat. Itu namanya pasangan ion. Ya, teorinya dipakai pasangan ion. Jadi di dalam fase geraknya itu ditambahi reaksi pasangan ion. Tujuannya untuk apa? Supaya dia terretensi dengan baik. Supaya resolusinya dengan baik. Ini yang banyak digunakan ya teknik HPLC. Berikut fase gerak. Fase gerak itu yang penting ada namanya UV cut off. UV cut off itu maksudnya kalau misalnya saya punya metanol. Metanol itu UV cut off-nya kalau di sini 210. Kadang-kadang 205 ya, tergantung ininya ya, kemurniannya. Di sini ada 210. Apa maksudnya? Kalau Anda pakai metanol dan air sebagai fase gerak, jangan diset di bawah 210. Ya, kalau 240, 250, 260 enggak apa-apa. Kalau dekat-dekat sini itu nanti keluar puncak-puncak pengganggu. Karena UV cut off-nya 210. Itu kalau metanol ya. Paling bagus acetonitrile. Berapa? 190 nanometer. Apa yang dimaksud UV cut off adalah ini ya, panjang gelombang terendah pada detektor UV yang dapat digunakan untuk pelarut tersebut. Jadi kalau kita menggunakan acetonitrile 190, rendah itu. Panjang gelombang Anda set 205, 210, no problem. Ya. Tapi kalau metanol, katakanlah di situ 210, Anda set panjang gelombang UV-nya 5,
perhatikan ini. Misalkan nanti pada saat Anda kerja di laboratorium, puncaknya mepet ini, atau bahkan lebih mepet dari ini. Bagaimana caranya supaya bagus? Ya, sekali lagi di first phase. Maka caranya ini diperhatikan 75% metanol, airnya 25. Kalau 75 itu saya turunkan, fase organiknya saya turunkan, airnya saya naikkan. Ya, salah satu aja ya, air ada naikkan kulit atau metanol. Solusinya bagus, lebih bagus. Ternyata saya turunkan 50%, tambah solusinya bagus. Apa? Pada di sini. Kalau nanti Anda mendapatkan puncak yang resolusi tidak memenuhi syarat, maka caranya bagaimana? Komposisi